Balik lagi di ekonom pemalas. Sorry banget, kayaknya udah sebulan gue nggak update karena pasar modal lagi menyenangkan. Gue lagi pengobatan depresi juga, jadi kayak hampir gue chill banget. Uh, dan update terakhir, pasar modal masih menarik, dan kebetulan gue lagi in between something, jadi mohon maaf banget gue nggak bisa update sebulan kemarin, tapi list untuk update-nya sebenarnya cukup banyak. Jadi kita mulai aja dari tentang Ray Dalio Quadrant Model. Nah, gue seneng dengan Ray Dalio Quadrant Model karena yang jadi menarik adalah tema ini sangat cocok pada kondisi saat ini. Nah, Ray Dalio sendiri itu kalau misalkan lo ada namanya istilah 4 kuadran model. Modelnya dia itu mengenai pergerakan inflasi dan pertumbuhan dari sebuah negara. Jadi pertumbuhan dari negara dan inflasi tersebut. Inflasi bisa bertumbuh, GDP pertumbuhan negara, gue bilangnya GDP aja ya. GDP itu bisa bertumbuh atau dia bisa turun. Nah, yang kita ngomongin dari GDP ini adalah pertumbuhannya ya, bukan dari apakah GDP itu bakalan negatif, which is emang udah jelas-jelas jatuh, tapi apakah pertumbuhannya terhambat. Jadi kayak misalkan Indonesia pertumbuhannya 5%, 6%, something like that. Terus besoknya bertumbuh 3%. Nah, pertumbuhan 3% itu berarti pertumbuhan dari 5 ke 3 itu berarti penurunan, terjadi penurunan pertumbuhan. Nah, kita ngomongin di empat tadi, di dua hal tadi. Inflasi bisa naik, bisa turun, dan pertumbuhan bisa naik dan bisa turun. Atau ya itu kalau ngomong pertumbuhan itu artinya GDP ya. Nah, dari dua hal ini itu akhirnya dibentuk 4 kuadran, di mana 4 kuadran itu kalau misalkan Dalio bilang itu mengenai musim dalam investasi, sehingga ketika musim itu ada atau berlangsung, uh, model tersebut nanti akan lu bisa tahu bahwa ke arah mana nanti uang akan berjalan gitu. Don't worries, gue bakalan taruh linknya di mana ya, berisi sebuah gambar yang mungkin kalian bisa lihat dan lebih dimengerti dibanding apa yang gue ucapkan sekarang gitu ya. Nah, uh, tapi yang kalian harus antisipasi adalah begini. Dibanding kalian mengantisipasi perubahan yang akan terjadi, akan jauh lebih baik kalian menemukan sebuah perusahaan yang ingin kalian investasikan uh, dalam kondisi yang sebenarnya amat sangat tidak menentu gitu. Uh, Kenapa? Karena menurut gua perusahaan yang bagus itu ya dalam kondisi, dalam hal ini dalam 4 musim tersebut ya dia pasti bakalan perform saja gitu. Kalau misalkan kalian melakukan antisipasi dan melakukan perubahan kayak oke, gue bakalan melakukan perubahan dari gold, komoditas, pindahin lagi ke saham, dari saham terus udah gitu gue bakalan pindahin lagi ke komoditi dan lain sebagainya macam gitu. Nah, itu antisipasi seperti itu bakalan lebih apa ya, menyulitkan kalian untuk memilih perusahaan yang bagus, dan akan menurunkan return dari portofolio kalian karena kebanyakan switching gitu. Nah, sehingga kalau misalkan dilihat dari fund-nya yang dikerjakan oleh Ray Dalio, yaitu All Weathers, dia perform better dibanding Pure Alpha 1 dan Pure Alpha 2-nya dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menentu. Karena Pure Alpha 1 dan 2 itu mereka melakukan antisipasi shift changing dari industri ataupun dari negara tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang dia kalau ancur-ancur banget, kalau bagus bagus banget gitu. Tapi lu mesti lihat bahwa Pure Alpha-nya dia bisa mendapatkan return 11% per tahun tanpa adanya gejolak yang berarti. Nah, kenapa gue membicarakan kuadran model ini? Karena kondisi kita di Indonesia dan di pasar luar, gue ngomongin spesifiknya kayak Amerika Serikat, itu pada kuadran yang berbeda kali ini. Nah, di Indonesia kita akan mengalami namanya increasing inflations dan pertumbuhan yang meningkat.
Sedangkan di Amerika, kalau lu udah ngelihat GDP real ataupun lu ngecat ya GDP Amerika, GDP US saat ini. Nah, di Google lu bakal disajikan sebuah grafik di mana US itu mengalami declining di kuartal to kuartalnya. Kenapa ngomongin kuartal to kuartal? Karena kalau lu ngomongin year on year, mereka masih bertumbuh. Tapi kuartal to kuartal tiba-tiba mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akibat apa? Akibat dari inflasi. Jadi kita sama-sama US dan Indonesia mengalami inflasi, akan tetapi Amerika mengalami inflasi yang harus cepat ditangani. Yang berakibat mereka harus menaikkan suku bunga sehingga memperlambat pergerakan dari industrinya. Yang menyebabkan akhirnya terjadi penurunan pertumbuhan tersebut. Nah, kondisi ini sangat menyenangkan buat gua. Kenapa? Kalau misalkan dilihat dari kuadran model ini, kalau terjadi namanya increasing growth dan increasing inflations, maka lu harus berinvestasi pada beberapa hal ini. Pertama adalah equity, commodity, sama bond. Kenapa? Karena kalau misalkan lu di equity, sudah jelas dia akan terpengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhannya tersebut, sehingga harganya akan meningkat. Dan kalau misalnya komoditi, kenapa? Komoditi diakibatkan oleh increasing inflations. Kebalik ya, inflasi yang meningkat itu disebabkan oleh harga-harga komoditas yang naik. Lu bisa lihat bahwa harga komoditas sekarang udah to the roof, gila-gilaan banget. Walaupun sudah terjadi penurunan dan dibilang bakalan terjadi yang namanya normalisasi. Tapi gue yakin banget untuk ini view gue ya, bahwa normalisasi itu nggak akan terjadi dalam waktu yang relatif cepat, 1 hingga 2 tahun ke depan. Alasannya simple, karena kalau lo mau normalisasi artinya lo harus berproduksi, dan produksi itu tidak cukup dengan kayak nyalain mesin besok langsung produksi. Lo membutuhkan waktu, supply chain lo juga harus diberesin, dan hingga barang sampai ke konsumen itu membutuhkan cukup banyak waktu. Nah, kalau lu invest dalam hal ini, kita ngomongin komoditi ini bukan cuma sekedar non migas ataupun yang berhubungan dengan alam, minyak bumi maksudnya. Komoditi itu banyak berhubungannya benar-benar dengan alam yang di atasnya juga, kayak CPO, gandum, CPO, gandum, wheat, terus apalagi biji-bijian, terus ya apapun itulah. Nah, hal tersebut yang menyebabkan inflasi, sehingga lu ngomongin bahwa komoditas, ya lu pegang komoditasnya. Proksi paling dekat buat gua untuk megang komoditas tentu saja di pasar modal. Jadi gua harus cari komoditas yang benar-benar bisa menaikkan harga, menaikkan produksi tanpa harus dan mempass through-nya ke konsumen tanpa harus deploy kapital yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dicari. Kalian bisa pilih apapun, tapi gue ngerasa hampir semua jenis saham komoditas saat ini murahnya gila-gilaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan ngomongin di US, karena terjadinya decreasing growth, equity, mereka meninggalkan equity, mereka datang ke komoditi, dan mereka meninggalkan yang namanya bond. Jadi kalau misalkan lo ngecek di Indonesia, bond market kita out, equity kita out. Sehingga mereka tuh naruh di mana? Naruhnya tadi komoditi, tapi komoditi kan terlalu tidak berguna juga di US. Jadi mereka banyakkan pegang cash, sama ada namanya inflation protected bond. Di Indonesia paling dekat namanya SBR. Nggak ada di Indonesia padanan yang untuk inflation protected bond. So, kita akan melihat asing akan keluar dari Indonesia, meninggalkan Indonesia, di mana harga-harga di Indonesia itu sangat-sangat kita dapat windfall untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah.
Nah, kalau misalkan lu ngelihat lagi bahwa dolar bergerak itu disebabkan oleh entah asing yang keluar, entah ada investasi yang keluar. Intinya market meninggalkan Indonesia sehingga membuat gejolak di pasar uang. Jadi, nah sehingga kalau misalkan lu ngomongin dari sekarang dari kuadran model ini, lu nanyain kayak lu megang apa? Ya tadi lu bisa lihat bahwa gue pegang saham-saham yang mungkin berbau sedikit komoditas. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan lu mau lebih longer termsnya, ya turunannya dari komoditi gitu. Dan God knows, gue nggak ngerti juga kapan commodities ini akan berakhir. Apakah akan berakhir dengan cepat ataupun dengan lambat, ataukah dengan bagaimana? Yang gue pastikan adalah komoditi ini berakhir tidak serta merta dengan meninggalkan begitu aja, jadi kayak boom hilang gitu. So gue ngerasa bahwa dengan harga yang sekarang, dengan apa yang opportunity yang ditawarkan dan apa yang telah terjadi, downside protektif gue untuk masih di saham-saham yang berbau komoditi ataupun turunannya itu masih relatif lebih rendah. Problemnya adalah kapan lu exit. Nah, that's another questions yang pernah gue jawab di sebelumnya, dan mungkin gue akan melakukan perubahan dari jawaban dari pertanyaan tersebut. See you again next time. Kita akan adakan maraton untuk podcast untuk mengejar ketertinggalan gue. Kalau ada pertanyaan, lu bisa WhatsApp lagi, bisa DM gue di Instagram di Bayu Tabusala, atau lu email gue aja di bayutabusala@gmail.com.